Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alfat Habi dengan NIR 13.019.06.0508 dari Tim Bantuan Medis Koronarius Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jungle rescue dan water rescue. Yang pertama adalah jungle rescue. Apa sih itu jungle rescue? Jungle rescue adalah teknik penyelamatan pada medan vertikal atau ketinggian, seperti jurang dan pegunungan. Adapun hal-hal yang harus kita ketahui dan harus kita pahami adalah materi tentang navigasi darat, pengetahuan tentang GPS, P3M atau perencanaan perlengkapan pakaian dan makanan, serta teknik survival dan teknik evakuasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang P3M, yaitu pengetahuan pakaian, perlengkapan, dan makanan. Nah, di dalam P3M ini kita harus mengetahui dulu apa sih fungsi dari P3M. Fungsi dari P3M adalah sebagai langkah awal perencanaan kebutuhan mobilitas untuk keamanan, kenyamanan, dan kemudahan personil SAR dalam melaksanakan operasi SAR. Nah, di dalam P3M ini ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu lingkungan. Dalam mempertimbangkan lingkungan, kita harus mengetahui kondisi cuaca pada saat kita melakukan operasi. Yang kedua, kita harus mengetahui kondisi medan yang akan kita tempuh. Yang ketiga adalah waktu perencanaan kegiatan yang akan kita laksanakan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang mungkin tidak terduga. Nah, setelah itu kita harus mengetahui kualitas. Yang pertama yaitu handal, praktis, ringan dan tidak banyak memakan ruangan, serta mudah didapat. Baik, kita masuk ke bagian perlengkapan. Nah, di perlengkapan ini ada perlengkapan yang kita sebut perlengkapan per orang dan perlengkapan bergu. Jadi di dalam perlengkapan ini kita harus membagi dua. Ya, yang pertama itu perorangan dan bergu. Untuk perlengkapan per orang, yang pertama yaitu ransel. Yang kedua itu sepatu dan topi. Nah, sepatu dan topi ini harus yang cocok untuk medan, ya, seperti sepatu lapangan, PDL, dan topi lapangan. Selanjutnya itu ada matras, sleeping bag, yang dimana berfungsi untuk menghangatkan badan pada saat di malam hari. Yang selanjutnya itu kompor lapangan, korek api, alat masak, alat makan, alat mandi, tempat air, golok tebas yang berfungsi untuk menerobos daerah-daerah yang semak belukar seperti itu. Selanjutnya raincoat pada saat hujan, headlamp dan survival kit, ya. Selanjutnya yaitu perlengkapan bergu. Nah, di sini adalah perlengkapan yang sangat urgent pada saat kita melakukan operasi berkelompok. Yang pertama yaitu peta, kompas, GPS, flashlight atau doom, dan yang terakhir yaitu radio komunikasi. Nah, setelah kita menyiapkan perlengkapan, maka kita jangan lupa ada bagian yang selanjutnya yaitu pakaian. Baik, pakaian yang pertama kita pasti tahu pakaian itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih pakaian. Yang pertama, pakaian ini harus nyaman dipakai. Ya, selanjutnya tidak terlalu ketat. Kenapa? Karena akan banyak pergerakan pada saat kita melakukan operasi. Yang ketiga yaitu cari pakaian yang cepat kering, karena medan kita adalah daerah-daerah ketinggian yang dimana mungkin udara mungkin akan lebih lembab. Yang selanjutnya, pada saat kita operasi, maka kita harus memilih pakaian yang penting seperti pakaian jalan, pakaian tidur, pakaian yang memproteksi hujan, dan pakaian yang memang dia cocok untuk medan daerah ketinggian. Selanjutnya kita akan membahas tentang makanan. Ya, di sini makanan yang kita ketahui, makanan berfungsi untuk mempertahankan tubuh, untuk sumber energi kita, dan untuk memelihara bagian tubuh. Makanan-makanan yang harus kita siapkan pada saat kita melakukan operasi yaitu makanan yang cepat saji, ya, yang dimana memasaknya itu kurang dari 30 menit.
Selanjutnya yaitu kita membutuhkan suplemen seperti susu, madu, dan lain-lainnya. Karena pada saat di medan ketinggian atau jurang daerah pegunungan itu kita sangat butuh energi yang lebih. Selanjutnya yaitu makanan instan, itu sangat dibolehkan, namun tetap sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu makanan pelengkap seperti kismis, permen, dan lain-lainnya. Nah, komposisi makanan yang dimana kita ketahui kebutuhan kalori harian kita adalah 4.000 sampai 6.000 kalori. Nah, jadi pada saat kita melakukan aktivitas yang lebih, maka kita harus membutuhkan kalori juga yang lebih. Disinilah gunanya kita untuk menyiapkan makanan pada saat melakukan operasi. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke packing, ya, pengepakan. Kenapa sih kita penting sekali ya untuk melakukan packing ini? Karena pada saat kita melakukan operasi di medan-medan yang tinggi, maka di sini sangat membutuhkan skill pada saat kita melakukan pengepakan, yang dimana kita harus berpikir bahwa berat maksimal dari beban yang kita bawa adalah sepertiga dari berat tubuh kita agar tidak memberatkan pada saat kita melakukan operasi. Nah, selanjutnya beban yang paling berat itu harus ditempatkan di atas dan yang ringan itu di bawah. Pertimbangan dari melakukan packing ini, barang akan digunakan pada malam hari diusahakan di tempat yang paling bawah. Jadi di dalam satu tas besar biasanya itu tas ransel itu misalnya. Nah, barang-barang yang kita gunakan pada malam hari itu harus ditempatkan di bagian paling bawah. Adapun barang-barang yang seperti akan digunakan pada saat hal-hal yang lebih penting seperti topang atau headbag, maka itu harus di bagian paling atas. Nah, selanjutnya beban bertumpu pada kedua pundak dan pinggang. Selanjutnya juga usahakan semua barang yang akan kita bawa itu masuk ke dalam ransel dan tidak ada yang digantung di luar agar mempermudah pergerakan kita. Selanjutnya yaitu kita masuk ke navigasi darat. Nah, definisi dari navigasi darat. Navigasi darat adalah teknik atau cara untuk menentukan posisi diri kita atau orang lain atau benda lain serta membuat lintasan dengan baik dan benar. Kenapa dikata-kata di sini navigasi darat? Karena kenapa ada tambahan darat? Karena navigasi yang akan kita gunakan adalah navigasi yang diperuntukkan untuk di medan gunung atau hutan. Tujuannya adalah agar tim SAR dan posko pengendali dapat menjalankan operasi SAR dengan efektif dan efisien. Perangkat navigasi itu ada berupa peta, kompas, protektor atau busur derajat, alat tulis dan penggaris, altimeter serta GPS atau Global Position System. Peta itu ada beberapa macam seperti topografi, geografi, dan tematik. Nah, fungsi peta dalam operasi SAR yaitu untuk membantu perencanaan operasi, alat pemantau, pegangan bagi tim SAR di lapangan, serta alat pelaporan pergerakan dan permintaan dukungan antara tim di lapangan dan tim yang ada di posko. Selanjutnya itu ada jangan lupa kita harus memperhatikan kontur ya atau sifat-sifat daerah yang akan kita operasikan gitu. Jadi kontur ini adalah garis yang berkelok-kelok, tertutup serta merupakan rangkaian dan titik yang sama tinggi. Ini ada di dalam peta. Gunanya ini adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mungkin curam atau daerah-daerah yang berbahaya. Itu gunanya garis kontur. Nah, selanjutnya adalah koordinat. Ya, koordinat adalah pertemuan antara dua titik sumbu, vertikal ordinat dan sumbu horizontal
atau antara garis bujur dan garis lintang. Ya, kita lanjut ke kompas. Tadi kita sudah membahas tentang peta, sekarang kita lanjut kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah dengan berpedoman pada utara magnetik bumi. Jenis kompas ada dua, prisma, ada kompas prisma dan kompas silva. Cara menggunakan kompas yaitu buka kompas dan tegakkan tutupnya. Serta itu, tutup prisma berada di atas kaca kompas, tarik cincin, masukkan ibu jari dan jari tunjuk yang untuk menyangga kompas. Arahkan kompas pada sasaran, bidik sasaran dengan melihat pada celah kompas, lalu baca sudut kompas pada prismanya. Selanjutnya yaitu GPS. Nah, GPS ini adalah Global Positioning System, yang dimana suatu sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Nah, setelah kita membahas GPS, kita akan masuk ke water rescue. Water rescue, seperti yang kita ketahui, jungle rescue adalah teknik penyelamatan pada medan vertikal atau ketinggian. Nah, adapun water rescue itu hampir sama, yaitu teknik penyelamatan namun pada medan laut, ya seperti itu, atau daerah perairan. Nah, di dalam water rescue ini kita petugas penyelamat di air, dia harus mempunyai kemampuan pertolongan di air yang harus dimilikinya, di mana dari segi keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk melakukan pertolongan di air. Kemampuan pertolongan di air itu ada 3 gaya, ya. Jadi yang pertama itu ada berenang. Kemampuan pertolongan di air itu ada berenang. Nah, berenang ini ada 3 gaya. Yang pertama gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. Yang selanjutnya yaitu mengendalikan perahu karet dengan dayung dan motor tempel. Yang selanjutnya metode dan teknik pertolongan air. Yang selanjutnya lagi pertolongan pertama, dan yang terakhir memahami sistem penanganan keadaan darurat. Prinsip pertolongan di air, yang pertama yaitu perhitungan atau pertimbangan, pengetahuan, keterampilan, dan ketahanan fisik. Dalam perhitungan, kedaruratan di air harus disikapi dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang, sehingga pada saat kita melakukan penolongan dapat memilih metode-metode yang paling tepat dengan risiko yang paling kecil pada saat kita melakukan tindakan penyelamatan di daerah perairan. Nah, untuk pengetahuan yang harus kita miliki pada seorang penyelamat adalah dapat mengambil keputusan yang tepat saat melakukan pertolongan. Keterampilan itu sangat penting. Seorang penyelamat harus mempunyai keterampilan pada semua aspek pertolongan, antara lain memberikan pertolongan dengan alat atau tanpa alat, dan saat berhadapan dengan korban. Kemampuan fisik itu sangat diperlukan. Pertolongan di air adalah kegiatan yang membutuhkan kesiapan fisik yang lebih, yang pasti harus prima, dan memiliki pengetahuan yang sangat luas dan keterampilan yang baik. Jika tidak didukung oleh kondisi-kondisi yang seperti ini, seperti fisik yang prima dan pengetahuan yang memadai, maka akan mempengaruhi kemampuan dalam melakukan pertolongan. Seorang penolong di air harus memiliki sikap-sikap pada saat melakukan tindakan kegawat daruratan di air. Nah, penyelamat juga harus diminta untuk bertindak profesional. Artinya, mengetahui kemungkinan yang akan terjadi atau yang telah terjadi, yaitu melakukan pertolongan dengan memahami situasi, informasi yang berkaitan dengan medis harus jelas guna penanganan lebih lanjut, dan laporan harus sesuai dengan kondisi yang ada agar penambahan bantuan yang diperlukan dapat berjalan dengan tepat. Pada saat melakukan penyelamatan, mungkin akan ada bahaya-bahaya di lingkungan air. Seperti yang kita ketahui, faktor lingkungan sangat mempengaruhi, seperti arus, ombak, dan binatang yang berbahaya di dalam air. Faktor penolong juga sangat penting. Ya, yang pertama yaitu mental dan fisik, di mana keadaan di dalam air dapat memungkinkan kita terjadi letih dan kram. Maka
itu sangat berguna pada saat kita fisik yang prima. Komponen keberhasilan pertolongan di air yaitu pengetahuan teknik, keterampilan melakukan teknik, kesiapan fisik, dan keputusan saat kita memilih teknik. Ada cara-cara pada saat kita memasuki air. Yang pertama yaitu berjalan atau berlari. Yang selanjutnya yaitu meluncur atau meraba dasar air. Yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui ciri-ciri korban. Jadi ada ciri-ciri korban yang bukan perenang, ada yang mungkin perenang, ya, ada yang dalam keadaan cedera, ada yang dalam keadaan kelelahan, dan ada yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah, di setiap ciri-ciri korban itu kita harus mengetahui agar pada saat melakukan penyelamatan kita tidak melakukan hal-hal yang salah atau fatal. Yang selanjutnya yaitu tahapan pertolongan di air. Ada 5 tahapan. Yang pertama reach, throw, row, go, and tow, and carry atau carry. Nah, reach adalah pertolongan yang dilakukan dari darat atau bantuan pertolongan dengan cara menjangkau atau meraih korban. Yang selanjutnya ada throw. Throw ini adalah metode lanjutan dari reach, yaitu pertolongan menggunakan alat apung, apapun yang dapat kita lempar ke posisi korban, yang membuat korban menjadi lebih aman dan mempermudah korban. Yang selanjutnya yaitu row. Row adalah tindakan dilakukan jika kedua langkah di atas sudah tidak dapat dilakukan. Penyelamat itu harus mendekati korban dengan menggunakan kapal kecil seperti perahu, kano, papan selancar, atau perahu karet. Selanjutnya yaitu go. Penolong berenang mendekati korban. Jadi pada saat kita tidak dapat melakukan 3 tindakan di atas, maka kita harus melakukan tindakan selanjutnya yaitu go. Go ini adalah si penolong berenang mendekati korban dengan membawa alat apung atau memberikan pertolongan. Setelah berhasil memberikan alat apung kepada korban, penolong dapat kembali ke posisi aman atau menuju posisi yang lebih aman bersama korban. Yang selanjutnya tow atau carry. Metode ini adalah metode yang paling berisiko bagi penyelamat karena penolong harus kontak langsung dengan korban. Untuk menghindari kondisi yang buruk bagi penyelamat, pengetahuan, keterampilan, defend and release harus kita kuasai. Carry adalah teknik memindahkan korban dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa gunakan fins agar cepat mencapai korban dan dekati korban dengan tenang. Lalu lakukan komunikasi dengan korban untuk menenangkan korban dan tumbuhkan rasa percaya diri pada korban agar membantu penyelamatan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk jungle rescue dan water rescue. Mungkin banyak kekurangan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coronarius Jaya.